Siapa yang percaya bahwa kata-kata Pak Gembala tadi adalah yang benar? Amin. Saudara sekalian, saat ini saya undang kita semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bangsa Israel ketika harus menghadap kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Tetapi saat ini kita di dalam zaman anugerah ini, kita hanya perlu mempersembahkan korban puji-pujian bagi Tuhan. Mungkin saat ini hati kita merasakan sedih. Mungkin saat ini hati kita merasakan banyak hal-hal yang belum tercapai dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak memuaskan di dalam hidup kita. Tapi mari saya undang hari ini, mari kita berikan puji-pujian bagi Tuhan kita. Jadikan itu sebuah korban pujian yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Kau telah menolong kami sehingga kami hidup sampai saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kami, teramat baik bagi kami. Kami hidup, kami bernafas, kami memiliki kesehatan oleh karena Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengucap syukur kepadamu, ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Haleluya.
Mari saya undang semua jemaat, mari kita bangkit berdiri. Katakan masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan orang pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, kehiasan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, sebab ini keinginan kami untuk selalu menyembah-Mu. Oh Yesus, Tuhan, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Keagungan-Mu dinyatakan di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Allah yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kami boleh menjadi umat-Mu, Kau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada-Mu, menaikkan pujian kami, syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang kami kasih, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan bersama-sama, amin, haleluya. Oh saudara sekalian, kasih salam kanan kiri, katakan Allah kita luar biasa, Allah kita luar biasa. Haleluya. Sebab namanya di atas segala raja, ada Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menara yang teguh, dia perlindungan kita.
di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Dia yang telah membebaskan kita, membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Oh, ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan dulu saudara sekalian. Haleluya. Saudara sekalian, percuma saja kalau kita punya Allah yang perkasa, tapi dia nggak nolong kita. Percuma saja kita punya Allah yang berkuasa, kalau pertolongannya terlambat. Tapi kita percaya bahwa Allah kita ada Allah yang berkuasa, tapi dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Demikianlah janji Tuhan bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami hidup sampai hari ini. Dan kami melewati begitu banyak fase dalam kehidupan kami, oleh karena Tuhan yang telah memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari kita undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berseri dalam ibadah 1 dan 2. Jadi kalau saudara ingin mengikuti lanjutannya, bisa hadir dalam ibadah 2 atau setidaknya mengikuti di YouTube. Firman Tuhan hari ini berjudul Sahabat dalam Kesusahan. Nah, sepanjang bulan ini kita sedang membahas tentang bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Dan tema secara khusus hari ini adalah komunitas yang saling membangun. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk belajar untuk memiliki sahabat dalam kesusahan, bahkan menjadi sahabat dalam kesusahan. Saudara, kita harus sadar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga menjadi makhluk sosial.
Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam, yaitu Hawa. Sehingga melalui kebersamaan mereka, mereka bisa saling melengkapi, bahkan beranak cucu memenuhi bumi. Nah, jadi kita membutuhkan orang lain, tetapi kita juga harus waspada. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada healthy relationship, ada toxic relationship. Ada hubungan-hubungan yang beracun, hubungan-hubungan yang akan merugikan kita. Misalnya kita bergaul dengan orang yang terlalu posesif, ingin mengontrol kita terus menerus. Orang yang suka merendahkan, menyalah-nyalahkan. Semakin lama kita bergaul dengan orang semacam itu, semakin energi rohani kita akan tersita habis. Karena itu saya katakan jangan suka gaul dengan BSH, barisan sakit hati. Karena itu akan menggerogoti iman saudara, menggerogoti vitalitas dan semangat kita di dalam Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita punya teman-teman seiman yang bisa saling membangun, betapa berharganya nilai seorang teman. Katakan siapa temanmu, dan aku akan katakan siapa engkau. Karena hidup kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya teman-teman kita. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Amsal 17 ayat 17, Salomo seorang yang paling berhikmat berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau saudara lagi sukses, lagi kaya, banyak orang SKSD, sok kenal, sok dekat. Tapi sahabat yang sejati adalah sahabat yang akan selalu ada bagi kita justru ketika kita mengalami kesusahan. Nah, jika kita menginginkan orang lain menjadi sahabat sedemikian, bukankah lebih mudah bagi kita untuk menjadi sahabat semacam itu? Ketika temanmu mengalami kesulitan, engkau hadir dan meneguhkan dia. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Hati-hati berteman, sebab seringkali kita mengalami kerugian, kecelakaan, kebangkrutan karena omongan dari teman-teman kita. Tetapi kita harus bergaul karib dengan orang yang sudah seperti saudara, yang justru relasinya itu sehat dan membangun kita. Saya perhatikan saudara, ada banyak orang kehilangan uang, jutaan, ratusan juta, miliaran, karena money game yang dia ikuti. Dan semua orang yang kemudian tertipu berkata, aduh saya nggak nyangka ya, teman saya yang ngajak saya. Dia udah saya kenal puluhan tahun dan saya rasa dia juga nggak ada niatan untuk nipu sih. Tapi karena kebodohan kami, keserakahan, akibatnya kami terjerumus pada hal semacam ini. Amsal berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, kerugian, kebangkrutan, tapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Apakah orang Kristen harus pilih-pilih teman? Saya mau bilang begini, kita harus bergaul dengan siapa saja, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Tapi kalau kita bersahabat karib, dalam arti setiap hari kita ngobrol dia, makan dengan dia, pola pikir kita dipengaruhi, kita harus lebih selektif. Karena lingkunganmu akan menentukan siapa engkau. Saudara-saudara, kalau boleh saya kasih ilustrasi begini. Kita itu harus tahu batasan orang yang datang dalam kehidupan kita sampai sejauh mana. Kalau misalnya
ada bel bunyi di rumah kita, ting tong. Kita tanya pembantu, siapa itu Bi? Oh itu tukang koran. Saudara bilang apa? Suruh dia berdiri di luar pagar, korannya aja ambil, bayar. Baik Bu. Nggak lama kemudian ting tong. Siapa lagi Bi? Ada Pak RT mau minta sumbangan. Ada perayaan di lingkungan. Oh ya, suruh duduk ke ruangan tamu. Nanti saya temui dia. Gak lama kemudian ting tong. Siapa lagi Bi? Ada temen nyonya yang suka bareng-bareng kesana kemari tuh. Suka belanja bareng. Oh ya, suruh duduk di ruang keluarga. Sekalian aja deh duduk di ruangan makan. Saya ajak dia makan. Kebetulan ada pete dan jengkol. Dia paling suka makanan itu katanya. Sore ting tong. Siapa lagi Bi? Tuan pulang dari kantor. Suruh masuk kamar. Jadi ada orang yang relasi dengan kita di luar pagar, di ruangan tamu, di ruangan makan, di kamar tidur. Kalau saudara tidak bisa membedakan relasi itu, celaka hidup kita. Ting tong, siapa Bi? Pak RT, suruh masuk kamar tidur. Bahaya saudara sekalian. Jadi kita harus bergaul dengan banyak orang, tapi kita harus menentukan dengan siapa kita bersahabat karib. Sebab seorang sahabat sejati, the friend in need is the friend indeed. Seorang sahabat sejati adalah sahabat dalam kesusahan. Nah saudara, ada orang yang mengajarkan bahwa kalau kita ingin menjadi dewasa rohani, kita harus sendirian. Kita harus memisahkan diri dari lingkungan supaya tidak tercemar. Dan kemudian kita mesti bertapa. Ada pengajaran yang mengajarkan hal semacam itu. Tapi dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk menyendiri apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau retreat beberapa saat it's okay lah. Sebab justru kita akan bertumbuh kalau kita berada dalam satu komunitas yang saling membangun. Itu sebabnya mengapa Yesus ketika ada di dunia, dia tidak bertapa, bersemedi, mungkin pergi ke India, ke Gunung Himalaya. Dia tidak lakukan itu. Tetapi dia mengajak 12 orang untuk menyertai dia kemana dia pergi. Dan itulah para murid yang kemudian akan melanjutkan pelayanannya. Karena para murid kemudian mengerti isi hati Yesus, pengajaran Yesus, kehidupan Yesus. Dan mereka memultiplikasikan diri mereka, hidup mereka pada orang-orang yang lain. Saudara-saudara, bukan hanya Yesus. Rasul Paulus kita kenal sebagai seorang pemikir yang luar biasa. Seorang yang sangat independen rasanya. Seorang yang berani menghadapi segala tantangan. Tapi kalau kita baca Alkitab, ternyata dia punya banyak sekali teman sepelayanan. Dan yang luar biasanya ketika dia ada dalam penjara, dalam kesusahan karena pemberitaan Injil, teman-temannya tidak kabur meninggalkan dia. Teman-temannya justru mendampingi dia. Itu sebabnya kita perlu belajar mengembangkan persahabatan yang baik dan sikap tolong menolong dalam kehidupan ini. Karena kita yakin hidup kita akan lebih bahagia dan kita akan lebih panjang umur. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. 1 musuh bisa membuat saudara makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Emang benar saudara. Karena itu milikilah sahabat yang baik, sahabat yang banyak. Saya beberapa waktu lalu ada di Amerika dan saya tidak khawatir karena ketika tiba di Los Angeles ada teman yang jemput saya. Ketika saya tiba di Texas ada teman yang lain juga datang dengan mobilnya. Waktu saya tiba di New York juga ada teman yang menyambut. Ada yang beliin hotel lagi saudara sekalian, bayarin kamar hotel. Ada yang menyilahkan saya tinggal di rumahnya, ajak jalan-jalan, ajak makan. Betapa enaknya kalau kita punya banyak teman. Saya mau berkata bahwa orang lebih berharga dari barang. Kita harus mengasihi orang dan menggunakan barang.
Jangan kita mengasihi barang dan menggunakan orang. Karena kita akan menjadi orang yang manipulatif. Kalau saudara jalan dengan teman-temanmu, jangan selalu ingin dibayarin makan. Pura-pura kelupaan dompet dan sebagainya. Walaupun saya pendeta, dan banyak orang pikir pendeta kalau makan mesti dibayarin. Enggak, kita membiasakan diri. Kalau kita ada berkat, kita traktir yang lain, saudara. Kita kasih makan yang lain. Karena itulah true friendship. Kita tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi kita belajar jadi berkat bagi orang lain. Setelah ibadah kedua saya harus ke Jakarta karena malam ini saya terbang ke Melbourne. Dan kemudian setelah itu ke Sydney. Dan saya juga tidak khawatir karena sudah ada teman di sana yang minta nomor penerbangan. Dan mereka bilang akan jemput saya di airport. Saya bilang saya 4 orang. Pak Yanto, Paulus dan Ibu akan ikut juga karena kita ada sekolah teologi di sana. Dan kita ada ujian, ada wisuda, ada kegiatan yang lain. Di Sydney juga ada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Teman di Sydney sudah bilang, oke, jam berapa nanti nginep di rumah saya. Ada satu teman lain, oke, nginep di rumah. Dia nggak apa-apa tapi weekend karena ada banyak pelayanan kami pesankan hotel untuk Pak Rubin katanya. Saudara, betapa senangnya kalau kita memiliki banyak rekan yang bisa saling menguatkan. Bukan toxic relationship tapi healthy relationship. Punya teman adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Lebih sehat, lebih bahagia, lebih panjang umur. Setuju saudara? Nah, saya ingin ajak saudara pagi ini melihat dalam Kolose pasal 4 ayat 7-11. Paulus di dalam suratnya yang sangat teologis. Biasanya pada akhirnya dia menyampaikan salam. Dan walaupun Paulus dalam tulisan-tulisannya seringkali menggunakan pertolongan seorang penulis. Artinya dia yang mendiktekan tapi kemudian ada penulis yang menjadi semacam sekretaris bagi dia. Tapi khususnya di dalam Kolose ini dia bilang, untuk salam aku tulis dengan tanganku sendiri. Karena dia merasa ingin lebih personal. Dia merasa bahwa persahabatan lebih berharga dari sekedar banyak pengetahuan yang dimiliki. Karena ketika kita punya sahabat, ada kehidupan, ada gairah, ada sukacita. Dikatakan demikian, Kolose 7 ayat 11, Kolose 4 ayat 7-11. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Paulus seringkali menulis bahasan teologis yang sangat luas dan dalam. Tapi mengapa kemudian dia juga menyebut nama-nama? Di sini ada 5 nama, nanti ibadah kedua dan 5 nama lain. Yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kita. Kita nggak kenal siapa itu Tikhikus. Kalau Tikus kita tahu. Tikhikus siapa itu? Kita juga nggak kenal dengan Aristarkus, Justus. Apa perlunya dia menyebutkan hal tersebut? Bukankah doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran saja yang dia perlu sampaikan kepada jemaat, dan itu masuk ke dalam bagian surat di dalam Alkitab dan menjadi firman Allah? Apa perlunya firman Allah menyebutkan nama-nama yang tidak kita kenal? Saya mau bilang karena Tuhan juga ingin mengajar kita bahwa bukan hanya pengetahuan yang luar biasa, tapi relasi dengan sesama kita harus miliki. Karena itulah yang menyegarkan hidup kita.
Nah karena itu saudara, saya mendorong untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh sehat. Carilah teman yang bisa membangun healthy relationship dengan saudara. Orang yang bisa saling menguatkan kita. Saya pernah membeli buku komputer, lalu kemudian mulai membuka halaman 1, 2, 3 dan selanjutnya untuk belajar bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana menulis words dan sebagainya. Tapi rasanya sulit sekali walaupun buku panduannya ada dan tebal. Sampai satu kali saya minta seorang pemuda jemaat kita dan saya bilang, bisa nggak kasih waktu buat saya? Tolong ajarin saya gimana kalau bikin PowerPoint. Lalu dia bilang gini. Dalam waktu relatif singkat saya bisa mengerjakannya, saudara sekalian. Jadi kalau PowerPoint khotbah, kebiasaan saya yang membuat sendiri. Saya tidak minta orang lain membuatnya. Lalu saya pikir, kenapa ya? Saya dulu beli buku, tapi susah sekali. Tapi kalau diajarin sama orang, kok lebih gampang. Saya mau bilang, kita bukan hanya membutuhkan bahan, pengetahuan yang luar biasa. Kita membutuhkan friend, teman, orang yang bisa kasih tahu kita. Walaupun buku petunjuk apapun itu banyak sekarang, walaupun saudara bisa googling tentang apapun juga, tetapi kita akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika seorang teman memberitahukan hal itu kepada saudara. Benar kan saudara? Karena itu, carilah teman-teman yang bisa membangun. Dan saya mau bilang, mencari teman semacam itu sulit. Yang lebih mudah adalah menjadi teman semacam itu. Jangan cari pasangan yang cocok, jadilah pasangan yang cocok. Berarti kita yang harus mengupayakan diri untuk mentaati apa yang diajarkan oleh firman. Yang pertama tadi, nama teman Paulus adalah Tikhikus. Nanti kita akan belajar apa sih karakter atau sifat atau hal baik yang kita bisa adopsi dalam kehidupan ini. Tikhikus itu artinya beruntung atau Mister Untung. Ya di Indonesia kan banyak yang namanya untung juga. Ya, mau apapun juga terjadi selalu ada untung, saudara. Nah asalnya adalah dari kota Efesus. Tikhikus adalah orang yang membawa persembahan untuk jemaat Yerusalem. Bukan dia yang punya uang yang banyak, tapi Paulus mendorong jemaat-jemaat non-Yahudi untuk memberi dukungan kepada jemaat Yahudi karena mereka mengalami kelaparan, kemiskinan, dan yang menjadi utusan untuk membawa persembahan itu adalah Tikhikus. Dan Tikhikus adalah utusan Paulus untuk mengunjungi beberapa jemaat yang ada karena Paulus nggak bisa selalu pergi kemana-mana, tetapi dia mengutus Tikhikus untuk menceritakan pengajaran-pengajaran Paulus. Berarti Tikhikus harus belajar pola pikir hati Paulus dan dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Bahkan ketika ada seorang yang bernama Onesimus yang dimenangkan oleh Paulus dalam penjara Roma dan kemudian dia disuruh untuk kembali ke Kolose karena tuannya Filemon pernah dirugikan oleh Onesimus. Dia pernah nyolong, pernah nyuri. Maka Paulus menulis surat Filemon dan supaya lebih mantap bukan hanya baca surat, Paulus menyertakan Tikhikus dan berpesan, tolong jelaskan agar Filemon menerima Onesimus kembali bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman. Berarti Tikhikus adalah orang yang bisa memotivasi orang lain. Tikhikus adalah orang yang bisa dipercaya oleh Paulus. Kalau dia ada di jemaat-jemaat, dia membacakan surat Paulus kepada seluruh jemaat yang hadir. Dan mendorong, menyemangati jemaat untuk taat kepada firman. Saudara perlu tahu pada zaman itu belum ada Alkitab. Sehingga tulisan para rasul misalnya Paulus merupakan tulisan sirkuler. Ditulis dengan tangan, belum ada fotokopi, belum ada percetakan. Lalu dibawa oleh seseorang dari gulungan papirus yang ada. Kalau sebelumnya gulungan perkamen, bulu domba. Lalu dibawa, dibacakan. Dan setelah dibacakan mungkin beberapa kali orang mau melihat dan sebagainya. Setelah selesai gulungan itu dikirimkan ke kota yang lain. Dan gulungan dari kota lain, kitab yang lain, surat yang lain dikirimkan ke kota yang sebelumnya. Jadi menjadi surat yang berputar. Tikhikus adalah orang yang membacakan surat Paulus dan menyemangati jemaat.
Dia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada tulisan Paulus yang kurang dipahami oleh jemaat. Dia juga menjelaskan keadaan Paulus yang ada dalam penjara, begini kondisinya. Dan kemudian waktu dia pulang, dia membawa kabar kepada Paulus tentang kondisi dari jemaat-jemaat yang dia sudah kunjungi. Saudara-saudara, Tikhikus disebut sebagai saudara yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Ini adalah gelar yang sangat luar biasa. Satu hal yang kita perlu belajar di tempat ini adalah Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi terkenal, tapi menjadi setia untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tikhikus adalah orang yang tidak seterkenal Paulus tentunya. Ya. Menyebut nama Tikhikus pun agak sulit ya. Kalau Tikus lebih gampang. Siapa itu Tikhikus? Mungkin beberapa baru mendengar juga pada hari ini. Tapi Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang populer, terkenal. Tapi setia, dapat diandalkan dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Maukah saudara menjadi orang semacam itu yang bisa diandalkan oleh temanmu, mau direpotkan oleh orang lain? Ada orang yang gak mau ganggu orang lain tapi juga gak mau diganggu orang lain. Ada orang yang gak mau ngerepotin orang lain tapi juga gak mau direpotkan oleh orang lain. Padahal hidup itu adalah soal direpotkan dan merepotkan. Tapi harus dimulai dengan hati yang rela. Apakah kita punya teman yang kalau kita benar-benar sedang repot, kita bisa minta tolong dia nitip belanjaan. Tolong titip ya kalau kamu belanja sekalian beliin A, B, C, D. Nanti uangnya saya ganti. Oke, gampang. Saudara-saudara, bahkan engkau kalau lagi repot bukan cuma nitip belanjaan, itu mungkin lebih mudah. Nitip anakmu yang masih kecil. Apakah kita punya teman semacam itu? Dan tentu harus dimulai dari kita. Kita yang pertama harus mau direpotkan. Dan kemudian kita bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Care, kepedulian adalah kuncinya. Saya percaya Tuhan mengajar kita bukan hanya punya hubungan vertikal yang baik dengan Dia, tapi juga punya hubungan horizontal dengan sesama. Hidup Kristen akan jauh lebih berbahagia dan menjadi berkat ketika kita peduli memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pelayanan yang paling dibutuhkan di mata Tuhan bukan cuma hebat khotbah, terkenal di mana-mana, tapi bisa diandalkan, bisa dipercayai, bisa diandalkan untuk menolong orang-orang di dalam kehidupan. Maukah kita menjadi orang semacam itu? Punya care kepada orang lain, rela menolong, rela membantu, karena itulah ciri kita murid Kristus. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini bisa sangat dipraktekkan di dalam kelompok-kelompok sel ketika kita mempedulikan teman-teman kita. Berbahagialah saudara yang tergabung dalam komsel, yang belum saya dorong supaya saudara memiliki komunitas yang saling membangun. Yang kedua, teman Paulus disebutkan namanya adalah Onesimus. Onesimus itu artinya berguna, useful. Dalam Filemon 1 ayat 10-12 dikatakan, aku Paulus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapatkan selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Onesimus itu budak yang mencuri uang atau hartanya Filemon yang tinggal di kota Kolose, lalu melarikan diri jauh sekali sampai ke Roma. Dan rupanya dia ditangkap di penjara, saudara, masukkan penjara di kota Roma, dan ketemu sama Paulus. Ini ada blessing in disguise, ada berkat melalui kesulitan yang ada. Karena ternyata ketika dia ketemu Paulus, ditanya, loh kamu ini dari mana?
Saya dari Kolose. Kamu kerja di mana di sana? Di rumah Filemon. Loh, ngapain kamu ada di sini? Saya lari Pak, nyolong lagi. Loh, aku kan pernah tinggal di rumah Filemon. Kamu masih ingat saya enggak? Iya, saya pernah lihat Bapak. Cuma kan saya budak gak berani deket-deket. Lalu Paulus menginjili sampai akhirnya dia bertobat. Disebut sebagai anakku, anak rohaninya. Bahkan Onesimus, si mantan maling ini, budak yang gak ada harganya pada waktu itu disebut sebagai buah hatiku. Dia sangat berguna menolong Paulus dalam penjara. Tapi dia sadar bahwa ini adalah budaknya Filemon, temannya. Disuruhnya dia pergi kembali ke Kolose. Didampingi oleh Tikhikus supaya Filemon menerima kembali. Supaya akhirnya berdamai. Dan Paulus bilang, ada bagusnya kamu terpisah sementara daripada Filemon. Yaitu supaya kamu bisa bertobat mendengar Injil. Saya percaya di balik hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini ada rencana Tuhan yang indah. Ada orang bangkrut, itu hal yang buruk. Tapi gara-gara dia bangkrut, dia ketemu sama Tuhan. Kalau enggak dia kaya raya, mati masuk neraka, saudara sekalian. Kesulitan yang saudara alami, jangan dilihat hanya dari sisi yang negatif. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Kalau Onesimus tidak pernah ditangkap masuk dalam penjara, dia enggak pernah bertobat. Dia enggak pernah dengar Injil daripada Paulus. Tapi karena dia ditangkap, dia mendengar Injil. Selalu lihat ada rencana Tuhan yang baik di balik masalah-masalah yang saudara alami. Tujuan Tuhan bukan membuat kita lebih nikmat, tapi menjadikan kita menjadi orang yang makin berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan izinkan cara apapun terjadi dalam hidup saudara, supaya akhirnya kita menjadi lebih serupa seperti Kristus, lebih taat pada kehendak Tuhan. Dalam ayat 15-17 Paulus berkata, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Di sini Paulus bersikap seperti Tuhan Yesus yang rela menanggung hutang dosa manusia. Dan Paulus bilang, memang Onesimus merugikan, berhutang kepadamu, mengambil uangmu, tapi aku akan ganti. Tapi ingat, kamu berhutang juga kepadaku lebih dari harta. Engkau berhutang nyawa karena aku memberitakan Injil sehingga engkau percaya dan diselamatkan. Dan akhirnya Filemon rukun kembali dengan Onesimus. Saya mau boleh katakan begini, Onesimus itu kalau boleh dibilang ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikkan, tapi melalui proses Tuhan jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Onesimus adalah orang yang mengalami apa yang dikatakan dalam lagu Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Anugerah Tuhan yang sangat besar yang telah menyelamatkan orang yang najis dan berdosa seperti aku. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mantan maling berubah jadi seorang hamba Tuhan yang saleh. Karena Ignatius di kemudian hari menulis dalam tulisannya bahwa Onesimus ini akhirnya menjadi uskup di kota Kolose. Bayangkan, mantan budak, mantan maling, kemudian menjadi saudara seiman di rumah Filemon di kota Kolose, dan di kemudian hari dia menjadi uskup di Kolose. Saya mau bilang, seburuk apapun masa lalu saudara, kalau engkau berjumpa dengan Kristus, Tuhan memiliki masa depan yang baik untuk diri kita. Lebih baik mantan maling daripada mantan pendeta, saudara. Lebih baik punya masa lalu yang buruk, tapi kemudian Tuhan mengubah menjadi baru. Walaupun engkau pernah mengalami hal-hal yang buruk di waktu yang lalu,
Jangan engkau minder karena Tuhan tidak selalu korek masa lalu. Dia punya rencana yang indah bagi kita di masa yang akan datang. Karena itu jadilah orang yang diubahkan oleh Tuhan dan bantulah orang lain juga untuk berubah. Milikilah teman-teman yang hidupnya sudah dirubah oleh Kristus. Dan biarlah hidup saudara juga menjadi orang yang dirubah oleh kuasa salib Kristus. Sehingga kita menolong orang lain juga untuk berubah dalam kehidupan ini. Jangan sama seperti dulu. Saya percaya kalau kita ketemu Yesus, hidup kita sungguh-sungguh berubah menjadi manusia baru dalam Kristus. Kalau saudara bergaul erat terus-menerus dengan orang yang tidak mau hidupnya diubah oleh Kristus, itu akan menjadi toxic relationship. Hubungan yang akan meracuni hidupmu, imanmu. Tapi kalau seburuk apapun masa lalu orang atau masa lalu kita, ketika kita mau diubah oleh kuasa salib Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup kita disucikan menjadi indah di dalam Tuhan karena kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, nama yang lain yang muncul adalah Aristarkus. Dikatakan, dan salam dari Aristarkus, yaitu teman sepenjara. Teman sepenjara dari Paulus. Aristarkus ini berasal dari Tesalonika dan dia setia kepada Paulus. Dia dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus di kota Efesus. Dia pernah karam kapal bersama Paulus dalam perjalanan ke Roma. Jadi begini, ketika Aristarkus lihat, ini bapak tua satu ini, Paulus, ini hikmat Allah mengalir dalam hidupnya. Kuasa Allah memakai hidupnya untuk melakukan banyak tanda ajaib mujizat. Dan penginjilan yang dilakukan membuahkan hasil. Tapi dia tentu perlu teman untuk bisa mendampingi di dalam pelayaran yang ada. Dan Aristarkus mengikatkan diri kepada Paulus. Kemanapun Paulus pergi, dia mendampingi. Angkat tasnya, bereskan mungkin jubahnya. Dan lakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan supaya Paulus bisa melayani dengan lebih baik. Saudara-saudara, dia kemudian yang luar biasa ketika Paulus di penjara. Dia bilang, saya juga Kristen, saya juga memberitakan ini sama Paulus. Saya penjara aja sekalian sama Paulus. Dia nggak lari ketika Paulus ditangkap. Karena dia pikir kasihan kalau Paulus dalam penjara sendirian. Biar aku di penjara bareng-bareng supaya aku bisa dampingi dan tolong dia. Wah, susah punya teman seperti ini. Rela membela kawan, rela melayani. Saudara-saudara, kita nggak terlalu mengenal dia sebagai pengkhotbah yang dahsyat luar biasa, penulis kitab dalam Alkitab. Tapi dia seorang di belakang layar yang mendampingi seorang pelayanan hamba Tuhan. Sehingga pelayanan hamba Tuhan itu menjadi maksimal. Paulus menyebut dia temanku sepenjara. Saya teringat ada seorang di Amerika namanya Chuck Colson. Dia pernah dimasukkan dalam penjara karena skandal Watergate yang pernah menggoncangkan Amerika dari presiden, siapa waktu itu ya? Dari presiden Amerika yang lalu, saudara sekalian, Nixon ya, Presiden Nixon. Dan kemudian Chuck Colson juga masuk dalam penjara, tapi di penjara itulah dia sadar bahwa orang-orang sangat membutuhkan penghiburan dari orang lain. Dia lihat banyak orang di penjara, jarang sekali dikunjungi oleh keluarganya. Orang tidak peduli. Dan bahkan orang bertambah jahat di sana. Dia kemudian memulai apa yang namanya prison fellowship. Persekutuan penjara. Jadi kemudian setelah dia keluar, dia bertobat, dia berubah. Dia balik lagi ke penjara untuk melayani orang-orang dalam penjara. Dan prison fellowship ini sekarang sudah tersebar ke ratusan negara di dunia. Hampir seluruh dunia punya pelayanan ke dalam penjara. Karena ayat yang mengubah hidupnya, dia baca Aristarkus adalah teman sepenjara bersama dengan Paulus. Dan dia dipenjara bukan karena kejahatannya. Dia masuk ke penjara karena dia ingin membagikan berita Injil dan menolong orang lain. Saya pernah mengunjungi
Olmos Prison yang ada di Argentina. Itu penjara utama di Buenos Aires. Kira-kira 3.000 orang yang dipenjara di sana. Sangat padat sekali, saudara. Tapi saya perhatikan, ada hamba-hamba Tuhan yang rela masuk ke penjara itu, jadi sipir penjara, supaya mereka bisa menginjili dari satu sel ke sel yang lain. Pada orang-orang di sana banyak yang jahat-jahat, pembunuh, okultisme, dan sebagainya. Tapi dia layani, satu demi satu orang dimenangkan. Waktu saya kunjungi, saya mendapat kabar bahwa ada hampir 1.500 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengadakan ibadah-ibadah di dalam penjara. Dan luar biasanya orang di luar penjara juga ikut kebaktian di dalam penjara pada hari Minggu, termasuk saya, saudara sekalian. Jadi mereka mengadakan ibadah dan kita masuk di penjara itu karena merasakan hadirat Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa di sana. Dan di sana mereka buat sekolah Alkitab, 4 tahun belajar jadi sarjana teologi. Karena banyak yang di penjara 20 tahun, 15 tahun, jadi ikut 4 tahun sekolah Alkitab gak jadi masalah, saudara sekalian. Keluar dari penjara jadi hamba Tuhan. Ini prison fellowship, melakukan hal semacam itu. Nah, kita perlu belajar dari orang seperti Aristarkus. Seorang yang rela melayani, setia kawan, membela ketika gereja, hamba-hamba Tuhan dibicarakan oleh orang lain secara negatif. Dia akan klarifikasi, dia akan jelaskan. Sungguh beruntung Paulus memiliki teman seperti ini. Ini teman di belakang layar. Jarang disebut, hampir mungkin tidak pernah saudara dengar dalam khotbah. Tapi ini orang-orang yang luar biasa. Yang rela melayani dan membela para hamba-hamba Tuhan di dalam kesulitannya. Mungkin orang melupakan dia, tapi Tuhan mengingat namanya. Namanya masuk di dalam Alkitab. Saya percaya ini adalah perhatian Tuhan yang luar biasa. Sehingga kenapa dalam tulisan Paulus yang begitu teologis dimasukkan beberapa nama yang mungkin tidak ada kaitan dengan kita. Tapi ternyata ini menjadi teladan untuk kita. Kita harus belajar punya hati seperti Aristarkus ini. Yang keempat adalah Markus, itu nama yang disebutkan. Markus adalah kemenakan Barnabas. Markus yang masih muda diajak melayani dalam pekabaran Injil pertama ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Tapi kemudian Markus muda sadar melayani itu sulit. Sehingga ketika mereka sampai di kota Perga dan mereka akan melanjutkan ke daerah lain yang lebih dalam, dia melihat ada kapal yang akan pergi bertolak ke Yerusalem. Dia lari, saudara, walaupun dilarang oleh Paulus, dilarang oleh Barnabas, dia lari kembali ke Yerusalem, ketemu dengan mamanya, Maria, rupanya dia anak mami, saudara sekalian. Dan di kemudian hari, sekian tahun kemudian, ketika Paulus mau melakukan perjalanan penginjilan yang kedua, Barnabas mau ajak lagi ini Markus yang masih muda. Kenapa? Karena ponakannya, saudara, ada ikatan persaudaraan. Tapi Paulus bilang gak boleh ngajak orang yang meninggalkan kita di tengah jalan. Dan karena dua-duanya ngotot, satu mau bawa, satu gak mau bawa, akhirnya Paulus dan Barnabas pisah. Paulus mengajak Silas atau Silvanus, Barnabas mengajak Markus dalam pelayanan. Sayang ya, hamba Tuhan sampai akhirnya pisah, gak melayani sama-sama, gara-gara ngurus satu orang yang namanya Markus ini. Tetapi yang luar biasa, ini kebesaran hati seorang hamba Tuhan. Ketika Paulus sudah lebih tua, Markus juga sudah berubah. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Paulus pernah menulis surat ini. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus yang dibenci sama Paulus karena meninggalkan pelayanan di tengah jalan. Satu hari Paulus bilang, suruh balik, aku perlu sama dia. Saya belajar satu hal di sini. Seorang prajurit mungkin kehilangan keberaniannya dalam sebuah pertempuran. Tetapi ketika dia bertekun, dia akan sangat bersinar pada pertempuran yang berikutnya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat berjasa. Saya rasa itu yang dialami oleh Markus. Markus di kemudian hari menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sehingga ada rekonsiliasi. Saudara-saudara, masalah boleh datang dalam hidup kita.
Kita mungkin sama teman bisa ada slack, masalah, tapi perlu rekonsiliasi. Itu sesuatu yang akan sangat menyegarkan hati kita. Saya baru pulang dari Bali karena hari Selasa sampai Jumat kemarin kita ada sidang majelis pekerja lengkap para hamba-hamba Tuhan inti dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri datang. Kira-kira 110 orang kemarin yang datang on site, ada 30 orang yang mengikuti secara online. Dan salah satu sesi kita mengundang Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Injil Sepenuh. Dan itu adalah momen yang bersejarah karena GBI berdiri tahun 1970, pecahan dari Gereja Bethel Injil Sepenuh. Dan selama 52 tahun, gak pernah ada pertemuan pimpinan teras. Kalau si Anu pendeta ketemu pendeta lain, ya oke lah ada. Tapi pimpinan teras, ketua umum, sekretaris umum, bendara umum, para pembina. Dan saya berupaya melakukan pendekatan beberapa kali sampai akhirnya akhir Mei yang lalu kita ketemu di Surabaya. 7 orang perwakilan dari GBI, 7 orang perwakilan dari GBIS. Kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan selisih paham masa lalu. Dan berakhir dengan damai sukacita, kita saling mendoakan. Rekonsiliasi, dan saya percaya secara spiritual ini sesuatu yang dahsyat. Karena menjawab doa Yesus supaya semua mereka menjadi satu. Dan dalam sidang majelis pekerja lengkap, satu sidang yang sangat penting bagi GBI, kami mengundang Ketua Sinode Gereja Bethel Injil Sepenuh untuk menjadi pembicara. Dan setelah itu saya beberapa pengurus inti foto bersama dan saya bilang, ini foto bersejarah loh. Ini akan dikenang karena jarang sekali kita dengar ada 2 sinode yang pernah berantem bisa rukun kembali. Masing-masing punya keluarga sendiri, kita nggak melebur menjadi satu organisasi, tapi kita saling menghargai, saling mendoakan. Dan saya rasa ini yang kita perlu belajari dari Alkitab. Saudara mungkin pernah ngalami konflik atau apa, tapi seperti Paulus rela berkata, tolong Markus yang pernah kuusir, yang pernah kumaki-maki, suruh datang. Pelayanannya penting bagiku. Kalau engkau punya musuh, mungkin musuhmu ada dalam keluargamu sendiri, adikmu, kakakmu, familimu. Sampai kapan saudara mau menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan? Kalau kita tetap memiliki kepahitan dalam hidup. Rekonsiliasi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Markus ini kok bisa bertobat, bisa berubah? Dari orang yang meninggalkan pelayanan, kok dia bisa berubah? Tampaknya jawabannya terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Karena di sana dikatakan oleh Rasul Petrus, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Rupanya Petrus ini kemudian membimbing Markus dari orang yang gagal meninggalkan pelayanan, menjadi orang yang dewasa secara rohani dan melayani di berbagai tempat. Sampai akhirnya itu terdengar oleh Paulus dan dia bilang, suruh Markus datang melayani bersama-sama dengan aku. Aku membutuhkan dia. Dia tidak bisa dimuridkan oleh Paulus, hamba Tuhan besar itu. Tapi dia berhasil dimuridkan oleh Petrus. Saya belajar satu hal ini. Setiap orang bisa dimotivasi, tapi belum tentu oleh orang yang sama. Ada teman, ada saudara yang mungkin saudara mengajak teman ke gereja, gak pernah mau. Dan ketika ada orang lain mau mengajak, percuma lah, saya udah 10 kali ke rumahnya. Gak mau dia mah, keras kepala. Mungkin udah diciptakan untuk masuk neraka kali. Jangan pernah ngomong begitu, karena setiap orang bisa dimotivasi, tapi belum tentu oleh orang yang sama. Saudara punya anak, engkau nasihati, marahi, dia gak berubah. Percuma lah, udah. Sakarepnya, terserahlah mau masuk neraka atau apa. Jangan pernah berkata begitu. Karena mungkin saudara tidak berhasil bicara kepada dia. Hamba Tuhan pendeta gak berhasil bicara sama dia. Tapi kalau engkau berdoa, mungkin salah satu
papa dari temennya ngomong dan dia berubah, saudara. Mungkin yang kita omong sama seperti apa yang dia omong, tapi berubah. Paulus gak kurang hebat apa, gak bisa merubah Markus. Petrus dipakai Tuhan untuk merubah. Karena apa? Dikasihi. Sampai dikatakan Markus itu anak saya. Bukan cuma murid saya, dia adalah anak saya. Dan Markus adalah orang yang menggunakan kesempatan kedua. Orang boleh gagal, orang bisa jatuh. Tapi selalu sediakan ruang untuk second chance. Untuk kesempatan orang berubah. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dan apa hasilnya? Markus inilah yang menulis Injil Markus. Kalau dia kecewa, kepahitan sama Paulus dan tidak ada orang yang mendukung dia seperti Barnabas dan kemudian seperti Petrus yang membimbing dia sampai dewasa rohani, kita nggak akan punya Injil Markus, saudara sekalian. Kita akan kehilangan Injil yang sangat berharga. Beberapa penafsir berkata, Injil yang pertama kali ditulis, yang paling singkat adalah Injil Markus. Kita bersyukur karena ada orang seperti Barnabas dan Petrus yang memberikan second chance untuk orang berubah. Kesempatan kedua. Sehingga dia menjadi seorang penulis Alkitab. Saya mau bilang saudara boleh gagal. Tapi bangkitlah dari kegagalan itu. Kembali kepada Tuhan. Hidupmu akan dipakai jadi berkat. Bahkan lebih besar dari yang engkau bayangkan sebelumnya. Tuhan akan pakai saudara ketika orang berubah, bertobat. Dan memberikan hidup bagi Yesus. Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Gak layak disebut murid Yesus. Tapi kemudian Yesus memberikan kesempatan kedua. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa yang berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat, gereja berdiri? Simon Petrus, orang yang pernah gagal. Sejauh apapun kegagalanmu dalam berbagai area, ada Tuhan di sini. Matanya tidak selalu menghukum saudara. Tangannya selalu terbuka dan berkata, kembalilah anakku. Seperti anak yang terhilang, larilah kepada Bapa. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ada pemulihan. Ada pemakaian Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan saudara. Dan yang terakhir, nama teman dari Paulus dalam penjara adalah Justus. Nama Yahudinya adalah Yesus. Nama Yesus adalah nama yang umum pada zaman dulu. Yesus atau Yesua, saudara, itu sama. Yehova Hosea, Allah itu penyelamat. Nama itu nama umum, tapi setelah Yesus bangkit naik ke sorga, kelihatannya orang agak lambat laun, agak jarang menggunakan nama Yesus. Karena mereka merasa hidup mereka tidak identik dengan Yesus yang begitu suci dan sempurna. Tapi zaman itu, saudara, masih ada orang yang namanya, masih banyak orang yang namanya Yesus. Dan dia digelari sebagai Justus. Supaya waktu ngomong Yesus nggak dihubungkan dengan dia. Tapi waktu ngomong Yesus, orang tahu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Begitu. Justus itu artinya benar. Dia adalah teman yang membawa kita pada jalan yang benar. Jangan berteman dengan orang yang membawa saudara pada jalan yang sesat. Ketiga orang ini, Aristarkus, Markus, Justus, adalah orang bersunat, orang Yahudi. Yang menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah dan menjadi penghibur bagiku. Saudara, ini ayat tadi ya, dikatakan di dalam Kolose pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka ini telah menjadi penghibur bagiku. Justus dan dua temannya yang lain disebut sebagai penghibur, orang yang memberikan penghiburan bagi Paulus ketika dalam penjara. Kata Yunani yang digunakan untuk penghibur adalah paragoria. Dan paragoria itu adalah istilah medis untuk obat penenang.
Jadi kalau orang gelisah, dikasih obat penenang, sehingga dia menjadi rileks, menjadi tenang. Paulus bilang, Yustus seperti obat yang menenangkan hatiku, menenteramkan kegelisahan hidupku. Karena dia selalu memberikan penghiburan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan yang saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudara, Yustus adalah orang yang selalu menguatkan temannya ketika temannya berkecil hati. Jangan dipikir bahwa Paulus adalah orang yang tidak pernah sekalipun mengalami kegoncangan hati, karena dia seorang hamba Tuhan yang super. Pendeta juga manusia, saudara. Kadang-kadang bisa lemah, kadang-kadang rasa sendiri. Dan dia membutuhkan penghiburan. Ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Yesus dari sisi manusiawi menyadari, walaupun dia adalah sang juru selamat, dia tetap membutuhkan teman. Kalau Tuhan aja butuh teman, kalau Paulus butuh teman, siapa kita yang merasa bisa hidup sendiri? Jangan mengunci diri di kamar ketika saudara mengalami kesulitan. Bergabunglah kepada beberapa teman yang bisa menjadi paragoria, orang yang memberikan ketenangan di dalam hati. Kalau ada orang yang berkecil hati, saudara mesti bangkit, menasehati, menguatkan mereka. Jadilah encourager, orang yang memberi semangat kepada orang-orang lain. Tahukah saudara, karena pandemi ini diberitakan bahwa hampir 1 miliar manusia mengalami sakit mental. Mereka mengalami masalah dalam masalah kesehatan mental. Sehingga orang-orang bisa meledak begitu. Dan melakukan tindakan yang gak masuk akal. Bisa bunuh orang dengan kejam dan sebagainya. Padahal gak mungkin itu. Kalau dinalar mana bisa sih seperti itu. Karena apa? Pressure, tekanan yang luar biasa. Dan dibutuhkan hari-hari ini seorang encourager. Kalau engkau ketemu orang, jangan kecilkan hatinya, semangati dia, kuatkan dia, hiburkan hatinya. Banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan hal tersebut. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang lain. Betapa bahagianya kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik juga dengan sesama. Ini doa saya, supaya kita makin hari makin memperluas sikap hati kita. Sehingga kita bisa memperoleh teman-teman dalam kesusahan. Tapi yang terutama menjadi sahabat dalam kesulitan orang lain. Karena dengan demikian kita tampil mewakili Kristus bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kasih Tuhan akan menjamah orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan untuk mengikuti konser doa. Sekaligus mendapatkan arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September jam 5.30 pagi. Pada kesempatan konser doa ini akan dilaksanakan juga perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur agar Bapak Ibu dapat bergabung dalam perjamuan kudus. Bagi yang mengikuti konser doa di luar kota Bandung, Anda dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom dan ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp.
Sidang jemaat, mari siapkan hati, angkat kedua tanganmu dan berkatakan amin bagi apa yang saya sampaikan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.